Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku siswa MTS Ali Maksum dari kelas 9C bernama Iqmal Ziyad Nafsul Jawad akan melaksanakan ujian praktek akhlak mahfudhot yang berupa video pidato. Dan pidato yang akan saya sampaikan yakni berjudul Ria. Ria secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan, dan secara istilah yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas ibadah atau kebaikan yang dilakukan. Allah berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataru wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang lain, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 47. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi wa may yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam ria ada dua. Yang pertama ria jali, yakni ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara terang-terangan di depan orang lain dengan tujuan mencari pujian atau selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni ria kafi, adalah melakukan kebaikan secara diam-diam dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan. Ini merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar-samar yang ujungnya sama dengan ria jali. Contohnya, yang pertama, seseorang menyumbang di hadapan banyak orang dengan maksud agar dianggap oleh orang-orang sebagai ahli jariah. Yang kedua, siswa senang melaksanakan sholat duha dengan harapan mendapatkan nilai dari gurunya. Yang ketiga, keengganan melakukan ibadah, namun ketika ada yang melihat, namun merasa senang bila ada yang melihat. Yang ketiga, melakukan ibadah secara tersembunyi, menolak. Yang tersembunyi adalah menolak ria dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai ria. Tetapi begitu ada orang yang mengetahui amalnya, ia langsung bahagia dan makin menambah amalnya. Akibat dari ria: A. Menghapus pahala. B. Dosa besar karena ria termasuk syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafa alaikum syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Dan C. Tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena ria sangat dekat hubungannya dengan kekafiran. Cara-cara menghindari ria ada 6. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk itu dapat mendapatkan kesenangan, begitu juga bencana. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Yang ketiga, berusaha menyembunyikan ibadah dari orang lain semata-mata karena Allah, dan cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadah seseorang. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak bangga atas pujian orang lain. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak emosi bila ada yang meremehkan kebaikan yang kita lakukan.
Dan yang terakhir, tidak senang memuji orang secara berlebihan karena dapat mendorong orang yang kita puji merasa ria. Jadi kesimpulannya ialah alangkah meruginya orang-orang yang bersifat ria karena mereka bersusah payah untuk beribadah, namun Allah tidak menerima sedikitpun amal mereka, malah azab yang mereka terima. Saya cukupkan video saya ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.